singkat itu ada pertanyaan untuk anak-anak semua? Pak, Apa namanya? Nina Pak. Saya Nina siapa? Nina Dwi Aryani Pak. Iya, pertanyaan apa nih? Nama panggilan Bapak siapa? Oh iya. Nama panggilan Bapak Firman. Kalau kalian di kelas bisa manggil Bapak. Kalau di luar, kalau ketemu tuh boleh aja kalian manggil saya Abang. Pak, Abang pengen nanya, seberapa tahu sih kalian tentang pemrograman komputer itu? Jadi Abang mau kalian satu-satu sekalian perkenalan diri karena list absennya belum ada ya sama Abang kan. Jadi misalnya dari Rehan. Rehan tahu. Ada bajunya, namanya. Tolong. Jadi Rehan, seberapa tahu kamu tentang pemrograman dasar? Mungkin Pak, ya berapa tahun tuh kalau tuh kayak bagian Pak. Ada. Itu cukup ya tadi perkenalannya dan seberapa tahu kalian tentang mata pelajaran ini. Nah, jadi untuk mata pelajaran ini pemrograman dasar itu sebenarnya banyak yang baru kita ajarkan. Tapi untuk pertemuan pertama kita tuh akan belajar tentang alur logika pemrograman komputer. Jadi tolong ya perhatiannya semua. Nah, jadi untuk pelajaran kita tuh sekarang belajar tentang alur logika pemrograman komputer. Nah, algoritma dalam pemrograman itu bisa memberikan kita berbagai macam keuntungan. Yang pertama, algoritma itu dapat mengatasi permasalahan dalam program. Program yang mungkin kita sering jumpai kesalahan itu bisa program yang menggunakan perhitungan besar gitu kan. Nah, selain itu algoritma ini mampu menyederhanakan program yang besar menjadi program yang lebih sederhana. Nah, karena kita menggunakan tadi itu yang program yang menggunakan perhitungan yang banyak, jadi kan kita sering kali tuh temuin program ini tidak sesuai berjalan semestinya. Nah, karena kita menerapkan fungsi algoritma, itu kesalahan tadi itu bisa lebih mudah untuk dicari dan lebih mudah untuk diperbaiki gitu. Nah, itu merupakan definisi dan fungsi-fungsi algoritma. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam algoritma. Sebelumnya di sini udah tahu macam-macamnya? Belum. Dari definisi dan fungsi tadi ada nggak pertanyaannya? Cukup ya? Sampai kan? Nah, jadi sini ada macam-macam algoritma. Nah, macam-macam algoritma ini pertama ada searching. Biasa kan kalian kalau dalam kehidupan sehari-hari kan ini kan masih menggunakan searching gitu. Entah kalian menggunakannya dalam browser atau dalam pencarian file-file di dalam komputer kalian. Nah, dalam searching ini kita punya dua cara. Itu pertama sequential search. Nah, sequential search ini itu adalah metode pencarian dalam data dalam sebuah data yang terstruktur dengan memeriksa setiap elemennya satu persatu. Jadi contohnya gini teman-teman. Sequential search itu gini. Jadi contoh ada di sini ada data 3, 5, 7, 9, 8 dan 4. Nah, kita tuh bakal mencari data yang nomor 7. Untuk kita butuh data nomor 7 kan di sini. Nah, cara mencarinya itu kalau kita menggunakan sequential search itu data dicari persatu. Kita cocokkan ini dengan ini. Contoh 3 itu tidak cocok kan dengan 7. Nah, 5 tidak cocok dengan
kedua itu ada binary search. Nah, binary ini fungsinya hampir sama ya sama ini. Tapi kalau binary itu tidak bisa digunakan di keadaan yang biasa-biasa saja. Itu bisa digunakan dalam keadaan tertentu. Jadi contoh datanya itu sudah terstruktur ya. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau binary search ini kita tuh cari data tengahnya. Contoh kita cari data yang nomor 4. Datanya kita cari nomor 4. Cara mencarinya itu kan sini sudah terstruktur, jadi kita bisa lihat lah. Kalau kita cari dari nomor 3, itu kita cari ke arah kanannya. Kalau kita cari di nomor 5, itu arahnya ke kiri. Jadi ini tetap bagian dari tengahnya. Contoh kan kalau di folder kan ada kayak gitu. 1, 2, 3, 4. Untuk mencari data keempat ini, kalau kita mencari dari nomor 3 itu kan di scrollnya ke bawah. Kalau kalian cari dari bawah itu scrollnya ke atas. Nah, itu binary search. Dari buat macam-macam search tadi ada nggak pertanyaannya? Pak, Gimana? kalau angkanya tuh lebih dari 1 gimana, Pak? Boleh, itu tuh cuma contoh aja sebagai ini tuh data gitu. Kalau kalian bikin gini tuh juga bakal sama juga. Di 21, 21, 22, 23, di 24. Kalau kalian cari data 23, kalau kalian cari dari 22 itu arahnya ke kanan. Kalau kalian cari dari 24 itu arahnya ke kiri. Paham aja? Jadi binary search ini adalah metode pencarian yang telah diefisienkan. Yang ini tuh bisa digunakan dalam keadaan tertentu saja. Contoh yang tadi folder atau data-datanya itu terstruktur. Nah, untuk macam kedua itu ada sorting. Nah, sorting itu adalah pengurutan data dari yang terkecil atau sebaliknya. Tujuannya agar data ini tersusun dengan rapi. Coba, Ya, Pak. coba kamu selesaiin yang itu, list yang acak itu. Ke depan, Pak. Ya. Ini 3, Pak. Nah, ya. Nah, jadi kalau kita mau cerita tengah ini, jadi kalau kita dari 2 kita ke atas, kalau kita dari 7 kita ke bawah. Nah, ini angka 4 ini adalah 5. Jadi kita berhasil menemukan angka 4-nya kalau kita nilai dari angka yang di depannya dan di belakangnya. Jadi kita bisa mendapatkan hasil apa yang kita cari ini. Benar ini saya. Jadi kan jatuh sekarang lah ini. Ini kacang, Ya, bubble shot. caranya itu macam-macamnya. Oke. Biasanya Ini apa ya? Bubble shot ya, Pak? teman-teman sini materi selanjutnya itu kita bakal bahas tentang flowchart. Dan tolong perhatiannya semua anak-anak. Jadi untuk materi selanjutnya itu kita akan belajar tentang flowchart. Di sini udah tahu apa itu flowchart? Kalian tahu? San, tahu San? Tahu, Pak. Apa? Apa itu Kalau flowchart? flowchart itu seperti rangkaian, Pak. Nah, boleh. Sehat? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Baru tuh? Apa itu flowchart? Ya, aliran materi. Iya, iya. Jadi flowchart ini merupakan tolong ya perhatiannya semua, diam dulu. Baik, kamu kan, Ustaz. Jadi flowchart ini merupakan diagram alur suatu program dari awal hingga akhir. Jadi sebelum kita memulai program itu kita buat dulu flowchartnya. Jadi aliran dari
start hingga terakhir gitu. Nah, flowchart ini dituangkan dalam sebuah kreasi yang berbentuk kotak-kotak ya, atau tabel yang atau bisa dibilang dengan bentuk grafis yang diurus secara berurutan. Nah, untuk mengembangkan program tadi itu kan kita butuh yang namanya merancang flowchart. Jadi istilahnya kita membuat grafik atau manualnya rancangan dari sebuah media pembelajaran dan tuangkan ke dalam sebuah grafik tadi. Dari pengertian flowchart tadi ada pertanyaan? Jadi sebenarnya ya yang dibilang Bruto tadi. Jadi flowchart itu adalah diagram alir gitu. Nah, jadi ini grafis yang sering kita temukan ya dalam flowchart. Itu pertama sini ada yang namanya oval. Atau bisa dibilang dengan terminator. Jadi oval ini fungsinya untuk mengawal atau untuk mengakhiri. Jadi yang tadi dibilang bentuknya itu harus jelas. Jadi teman-teman anak-anak semua tahu apa ini tuh mulai dari mana gitu. Nah, fungsi kedua itu adalah panah atau petunjuknya. Jadi panah ini berfungsi untuk mengarahkan startnya ini mau turun lalu membelok juga bisa. Nah, kedua itu ada persegi panjang ya. Jadi persegi panjang ini fungsinya persegi panjang ini menunjukkan bahwa langkah atau tindakan yang baru dilakukan. Jadi contoh ini sebagai prosesnya gitu. Jadi kalau kalian buka buku itu kan banyak materi. Nah, itu sebagai apanya persegi panjangnya, materi di dalamnya gitu. Hubungannya itu biasanya digunakan yang belah ketupat ini. Jadi kan belah ketupat itu adalah suatu pilihan gitu. Contoh kalian kalau yang suka main game itu kan kalau kita tekan exit itu kan ada pilihan iya atau tidak. Nah, itu sebagai belah ketupannya. Nah, hubungan belah ketupat dan ganjar kencang ini adalah sebuah pilihannya yang nanti bakal ditunjukkan oleh arah panahnya gitu. Ini siapa yang ada sarapan? Saya Pak, sarap. Belum. Kan sarapannya apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Nah, kalau nasi goreng itu kan ada proses pembuatannya. Betul. Ya, jadi nah, tadi kan ada kasus tadi yang cara pembuatan nasi goreng. Sini ada nggak teman-teman yang bisa buat flowchart tentang nasi goreng? Saya. Bisa. Stephen. Ya, tepuk tangan Pak Isan. Apa? Ini kan alurnya itu kan satu input. Ya. Kalau ibaratnya nih kita punya suatu konsep atau cara memakan dia punya dua input sama dua output. Gimana cara kita membedakan apakah kita bikin di dalam satu alur atau juga Itu tetap gitu. Jadi kalau seandainya ada dua kasus, jadi itu kita menggunakan belah ketupat dan ganjar kencang. Yang dimana ganjar kencang kayak belah ketupat ini sebagai pemilihan dari antara dua ini. Nggak mungkin dong di sini kita buat kotak persegi panjang juga, di sini juga persegi panjang karena semua grafis itu udah mempunyai fungsinya masing-masing. Kalau seandainya ada pemilihan, kita menggunakan ganjar kencang gitu. Jadi sebab ganjar kencang ini sebagai bentuk pilihan ini atau ini. Nah, ini dipanahkan. Sudah paham belum? Oke, terima kasih. Nah, jadi sekian yang bisa Bapak sampaikan tentang algoritma dan juga flowchart gitu. Buat anak-anak semua, nanti Bapak bakal ngirim tugas ke grup kalian nanti. Itu tugasnya nanti dikirim untuk pertemuan selanjutnya. Enggak, Pak. Coba satu orang yang bisa menyimpulkan dari mata pelajaran algoritmanya aja lah. Saya Pak. Ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini cukup banyak ya Pak. Yang pertama kita bisa belajar tentang pencarian Pak. Oh ya, cara algoritma tadi. Iya, membuat algoritma itu untuk pencarian supaya lebih simpel Pak. Ya. Dan efisien. Jadi bisa memanfaatkan waktu dan uang yang ada Pak. Selanjutnya
pengolahan algoritma itu flowchart Pak, membuat cara dan memperjelas rincian suatu yang kegiatan yang akan kita lakukan Pak. Ya itu ringkasan yang untuk pertemuan kali ini bagusan bagus banget. Jadi buat teman-teman kalau yang belum paham atau nanti ingin bertanya bisa tanya ke Stephen sama Boruto. Boruto tuh udah jauh dia udah bisa bikin web pakai Laravel tuh udah jauh. Nah jadi cukup untuk pertemuan kali ini.